Nelson Mandela. Beliau pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan kami dari tim debat Universitas Esa Unggul Cabang Kebonjeruk, Jakarta Barat, yang mana tim kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Rizky Sanjaya sebagai pembicara pertama. Yang kedua, saya sendiri, Rizka Melani, sebagai pembicara kedua. Dan yang ketiga adalah Elmiza Martadani sebagai pembicara ketiga dan pembicara ulangan. Selamat menyaksikan. Mosi debat kita pada hari ini adalah New Normal, memanjakan kapitalis, genosida era kini, atau kepentingan ekonomi rakyat. Terhadap mosi ini, kami berdiri sebagai tim oposisi atau tim kontra. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan berbagian tugas dalam tim debat kami. Saya selaku pembicara pertama akan menjelaskan definisi mosi, memberikan parameter mosi, menjelaskan latar belakang mosi, menjelaskan pembagian tugas dalam tim debat ini, serta menegaskan bahwa New Normal tidak memanjakan kapitalis. Kemudian pembicara kedua kami akan menjelaskan 2 argumen, yaitu New Normal bukan genosida era kini, dan New Normal untuk kepentingan ekonomi rakyat. Pembicara ketiga kami akan menegaskan kembali argumen dari pembicara pertama dan kedua dengan sudut pandang yang berbeda, sekaligus menjadi pembicara ulangan yang akan menjelaskan kembali jalannya debat kita pada hari ini. Berkaitan dengan mosi ini, kami akan memberikan 2 definisi. Yang pertama, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.013-Menkes-38-2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan dalam situasi pandemi. New Normal adalah upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin agar dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup dalam situasi COVID-19. Kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, genosida adalah pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Parameter yang akan kami gunakan adalah New Normal yang ada di Indonesia. Mosi debat ini muncul bukan tanpa alasan, namun ada hal yang melatar belakanginya. WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Melansir dari situs berita online detiknews.com bahwa Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Penyebaran COVID-19 ini di Indonesia saat ini sudah semakin luas lintas wilayah dan lintas negara, serta diiringi dengan meningkatnya jumlah kasus dari COVID-19 dan juga peningkatan jumlah angka kematian dari COVID-19. Situasi ini kian berdampak pada berbagai aspek, diantaranya politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19. Pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat atas COVID-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Presiden juga telah menetapkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana yang nasional diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 dan dilaksanakan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ketua tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah, dan dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing tetap memperhatikan kebijakan dari pemerintah pusat. Penanggulangan COVID-19 membutuhkan peran serta dari berbagai pihak, yaitu pemerintah pusat, daerah, maupun pihak swasta, dan serta elemen masyarakat dalam mendukung pencegahan penularan COVID-19 ini. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB menyatakan bahwa pembatasan sosial berskala besar PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun demikian, dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan karena roda perekonomian harus tetaplah berjalan. Untuk itu, pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja agar dapat
beradaptasi melalui perubahan pola hidup di dalam masa situasi pandemi seperti ini. Atas dasar inilah, maka posisi debat ini sangat menarik untuk kita perbincangkan. Saya akan memberikan argumen pertama, bahwa new normal tidak memanjakan kapitalis. Menurut KPBI, kapitalis merujuk kepada perekonomian yang dikuasai oleh pihak swasta untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan memanjakan atau manja merujuk kepada suatu kata sifat yang berarti adalah memberikan hak istimewa kepada individu atau kelompok tertentu agar lebih bebas dalam melakukan keinginannya. Tentu kami tidak setuju dengan mosi ini, dan dengan tegas saya mengatakan bahwa new normal tidak memanjakan kapitalis. Mengapa? New normal bertujuan untuk pemulihan ekonomi yang tentunya berkaitan erat dengan pendapatan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam maupun luar negeri. Adapun sumber pendapatan negara non-pajak salah satunya dari keuntungan badan usaha milik negara atau BUMN. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah bermitra dengan badan usaha milik swasta guna mesejahterakan dari masyarakat yang sebagai kaum non-kapitalis. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis angka inflasi pada bulan Mei 2020 yang berada di angka level 0,7%. Peneliti ekonomi senior Institut Kajian Strategis atau IKS, Eric Alexander Sugandi mengatakan, inflasi pada bulan Mei 2020 yang rendah tersebut terjadi karena adanya pelemahan permintaan masyarakat. Tentu ini bukanlah berita yang bagus, yang berarti bahwa perekonomian Indonesia sedang dalam keadaan yang lemah. Oleh karena dan inflasi merupakan salah satu dampak dari defisit negara. Sedangkan defisit adalah situasi pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pemasukan. Dalam hal ini adalah keuangan. Apabila perekonomian nasional tidak stabil, maka akan berdampak dengan berbagai hal, diantaranya keamanan, kesehatan, dan lain-lain, di mana masyarakat akan lebih dominan terkena dampak dari defisit yang ada di negara kita. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibentuklah kebijakan new normal sebagai upaya pemulihan ekonomi dan bukan untuk memanjakan kapitalis, sebab semuanya memiliki hubungan mutualisme di antaranya. Demikian argumen dari saya selaku pembicara pertama. Terima kasih. Terima kasih, perkenalkan saya Rizka Melani sebagai pembicara kedua yang akan menyampaikan argumen saya. Argumen yang pertama yaitu new normal bukan genosida era kini, dan argumen yang kedua yaitu new normal untuk kepentingan ekonomi rakyat. Mari kita masuk ke dalam argumen saya pertama. Sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya pembicara pertama mengenai definisi genosida menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi genosida adalah pembunuhan secara besar-besaran dan berencana terhadap suatu bangsa atau suatu ras. Sebenarnya apa sih makna kalimat new normal merupakan genosida era kini? Kalimat ini seolah-olah menyatakan bahwa new normal merupakan sebuah cara terbaru untuk memberantas suatu bangsa, yang mana dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Kami, selaku tim kontra, dengan tegas menyatakan bahwa new normal bukan genosida era kini. Mengapa? Mari kita lihat fakta dan datanya. Yang pertama, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07-Menkes/38/2020 menyatakan bahwa new normal adalah upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19. Selain itu ada juga surat edaran nomor HK.02.01-Menkes/335/2020 dan surat edaran nomor HK.02.01-Menkes/334/2020 tentang protokol pencegahan COVID-19. Dengan adanya surat edaran ini jelaslah membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk mempekerjakan kembali pekerjanya di kantor seperti sedia kala dan mengurangi intensitas WFH atau work from home. Apakah ini dapat dikatakan bahwa new normal merupakan genosida era kini? Tentu tidak, sebab new normal merupakan solusi untuk kita semua di masa pandemi COVID-19 seperti ini yang tentunya akan membantu pemulihan perekonomian nasional Indonesia. Poin yang kedua yaitu, new normal justru menjadikan masyarakat Indonesia untuk hidup lebih bersih dan lebih sehat lagi. Apabila kita melihat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07-Menkes/328/2020 bahwa kita memang harus mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat melalui cara-cara seperti rajin mencuci tangan,
makan makanan bergizi dan seimbang, olahraga teratur, kemudian menghindari penggunaan barang pribadi secara bersamaan. Apakah ini dapat dikatakan bahwa new normal merupakan genosida era kini? Tentu tidak. Sebab kita, masyarakat Indonesia, diajak untuk hidup lebih sehat lagi, lebih bersih lagi. Dan ini merupakan dampak positif dari new normal itu sendiri. Poin ketiga yaitu new normal justru menjadikan peluang bisnis menjadi lebih banyak lagi, khususnya di bidang UMKM. Kita lihat contohnya ada di Provinsi Jawa Tengah, di mana di Provinsi Jawa Tengah ini sudah meluncurkan beberapa program untuk membuat masker, hazmat, kemudian ada juga pemberian bantuan bahan baku untuk industri boga. Bahkan Gubernur Jawa Tengah yaitu Bapak Ganjar Pranowo sendiri pun telah mengapresiasi langkah baik ini. Apakah ini yang dapat dikatakan sebagai new normal merupakan genosida era kini? Tentu tidak, justru dengan adanya new normal ini menjadikan masyarakat Indonesia untuk hidup lebih kreatif dan inovatif lagi. Poin yang terakhir yaitu new normal membuat masyarakat Indonesia lebih cakap teknologi. Kita melihat saja Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 ini, bahwa pemerintah telah memperlakukan sistem pendidikan jarak jauh, di mana dengan sistem PJJ ini kita memang diharuskan untuk cakap teknologi, melek teknologi. Bayangkan saja apabila kita tidak bisa menguasai teknologi, maka kita juga tidak bisa membantu pemerintah dalam mengkampanyekan belajar dari rumah yang dapat dilakukan lebih efektif. Nah, apakah ini yang dapat dikatakan bahwa new normal merupakan genosida era kini? Tentu tidak. Karena new normal ini justru membuat transformasi teknologi di bidang pendidikan lebih maju lagi, yang selaras dengan era revolusi industri 4.0. Kita masuk ke dalam argumen saya yang kedua, yaitu new normal untuk kepentingan ekonomi rakyat. Argumen ini sebenarnya ada kaitannya dengan argumen pertama, yaitu new normal bukan atau tidak memenjakan kapitalis. Mengapa? Kita lihat, tujuan dari new normal itu adalah untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Nah, pemulihan ekonomi Indonesia mulai ditandai dengan mulai dibukanya tempat-tempat kerja atau sektor-sektor industri lainnya. Sekarang mari kita lihat data pendapatan negara Indonesia selama COVID-19 yang kami peroleh dari portal berita online CNBC Indonesia. Ternyata pendapatan negara Indonesia turun target dari 2.233,2 triliun menjadi 1.760,9 triliun. Kemudian belanja negara juga naik, mulai dari 2.540,4 triliun menjadi 2.613,8 triliun. Mari kita bayangkan, apabila terjadi penurunan pendapatan negara, maka akan terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran ini dampaknya sangat nyata sekali, seperti terjadinya inflasi, kenaikan suku bunga, tingkat pengangguran tinggi, konsumsi dan tabungan masyarakat pun akan menurun. Yang mana tentunya dampak dari defisit anggaran ini akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Nah, oleh karena itu, pemerintah memang perlu menerapkan kebijakan new normal, yang mana nih kebijakan new normal ini dibuat untuk kepentingan ekonomi rakyat, yang pada akhirnya dapat membantu menstabilkan perekonomian atau pendapatan nasional Indonesia. Kami di sini sebagai pihak oposisi atau tim kontra sangat yakin bahwa kamilah yang akan memenangkan mosi debat pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya Elmiza Martadani selaku pembicara ketiga akan menegaskan kembali argumen dari pembicara pertama dan pembicara kedua. Sebelumnya saya akan menegaskan kembali ada dua definisi yang telah disampaikan sebelumnya oleh pembicara pertama. Yang pertama yaitu new normal, di mana new normal adalah upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja secara atau seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19. Selanjutnya definisi yang kedua yaitu genosida, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, genosida ini adalah pembunuhan secara besar-besaran yang dilakukan pun secara berencana terhadap suatu bangsa atau suatu ras. WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai sebuah pandemi. Kami juga melansir situs berita online yaitu detiknews.com bahwa Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020.
Penyebaran COVID-19 ini tentunya di Indonesia saat ini sudah semakin luas, bahkan sudah lintas wilayah, dan kita tahu juga sudah lintas negara, yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus COVID-19 dan jumlah kematian. Baik, langsung saja saya akan memberikan atau menegaskan kembali argumen yang pertama, yaitu new normal tidak memanjakan kapitalis. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Yang pertama, kami melansir portal berita online tirto.id. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memperkirakan tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada tahun 2020 itu mencapai 8,1% hingga 9,2%, dan angka pengangguran diperkirakan naik dari 4 hingga 5,5 juta orang. Lebih lanjutnya lagi, pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka atau TPT diperkirakan mencapai kisaran 7,7% hingga 9,1%. Jumlah pengangguran juga diprediksi meningkat antara 10,7 juta sampai 12,7 juta orang. Angka tersebut sangat naik jika kita bandingkan dengan jumlah pengangguran pada bulan Februari tahun ini. Nah, selain itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada bulan Februari tahun 2020 sebesar 4,99% dengan jumlah pengangguran sebanyak 6,88 juta orang. Selanjutnya, argumen yang kedua yaitu new normal bukan genosida era kini. Nah, sebelumnya kita harus mengkaji ulang dulu kalimat atau makna dari new normal merupakan genosida era kini. Dalam hal ini kan berarti new normal ini merupakan sebuah cara era kini, sebuah cara zaman sekarang untuk melakukan penghancuran sebuah bangsa, sebuah ras, dalam hal ini tentunya bangsa Indonesia sendiri. Karena kita harus juga melihat ada dampak positif dari new normal, yaitu meningkatkan pengetahuan kita di bidang sains. Hal ini telah dibuktikan dengan produksi vaksin COVID-19 secara mandiri, yaitu melalui laboratorium Bio Farma, di mana laboratorium Bio Farma ini merupakan perusahaan induk badan usaha milik negara di bidang farmasi. Kami melansir portal berita online kompas.com, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Bapak Erick Thohir memastikan bahwa Bio Farma ini mampu memproduksi vaksin COVID-19 ini sebanyak 250 juta dosis per tahun, di mana ini akan diproduksi pada akhir tahun 2020. Nah, dengan ini kan tentunya new normal ini kami tegaskan bukan genosida era kini. Mengapa? Karena justru Indonesia dengan new normal ini hidup lebih mandiri, tidak bergantung dengan negara lain, tentunya dalam upaya pemberantasan COVID-19. Selanjutnya, argumen yang ketiga yaitu new normal untuk kepentingan ekonomi rakyat. Kami melansir situs covid19.go.id, pandemi COVID-19 ini menyebabkan berhentinya aktivitas perdagangan pasar, sehingga di berbagai daerah, contohnya ada pasar yang ditutup sebelumnya itu sudah diperbolehkan atau diperkenankan kembali untuk dibuka, dengan harapan dibukanya kembali pasar ini akan memulihkan perekonomian daerah kembali. Namun tidak semerta-merta untuk dibuka, karena tentunya saat dibuka ini harus diterapkan protokol kesehatan, tentunya protokol kesehatan COVID-19. Direktur Keuangan dan Administrasi Perusahaan Daerah Pasar Jaya, Rati Mayasari, juga menjelaskan bahwa ternyata ada beberapa pasar yang ada di Jakarta itu seperti Pasar Tanah Abang ataupun Pasar Palmerah itu telah dibuka sejak pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi dimulai.
Nah, ini kan sudah sangat jelas gitu, sangat jelas menunjukkan bahwa ternyata new normal ini bukan ternyata new normal ini untuk kepentingan bersama. Jadi untuk kepentingan bersama yang mana di dalamnya itu juga memperhatikan kepentingan ekonomi rakyat. Nah, kami tegaskan sekali lagi bahwa new normal ini untuk kepentingan ekonomi rakyat. Kami selaku pihak oposisi atau tim kontra sangat yakin bahwa tim kamilah yang akan memenangkan debat atau mosi debat pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Elmiza Martadani selaku pembicara ulangan pada debat hari ini. Saya akan menceritakan kembali jalannya debat pada hari ini. Yang mana mosi debat kita pada hari ini adalah new normal memanjakan kapitalis, genosida era kini, atau kepentingan ekonomi rakyat. Dan pembicara pertama juga telah menjelaskan bahwa definisi mosi ada dua, yaitu dari new normal dan genosida, memberikan parameter mosi, di mana parameter mosi kami adalah Indonesia sendiri, menjelaskan latar belakang mosi, di mana WHO telah menyatakan COVID-19 ini adalah sebuah pandemi. Selanjutnya yaitu pembagian tugas, dan pembicara pertama juga telah memberikan argumen pertamanya, yaitu new normal tidak memanjakan kapitalis. Mengapa demikian? Karena new normal itu sendiri bertujuan untuk pemulihan ekonomi yang berkaitan erat dengan pendapatan negara. Selanjutnya yaitu pembicara kedua kami, di mana telah memberikan argumennya. Yang pertama itu new normal bukan genosida era kini, karena new normal itu sendiri justru menjadikan masyarakat Indonesia itu hidup lebih bersih dan sehat, karena bisa membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik lagi. Selain itu ternyata new normal ini justru menjadi wabah peluang bisnis, terutama UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, new normal ternyata juga membuat masyarakat itu lebih cakap teknologi. Kita bisa melihat dari dunia pendidikan, yaitu adanya PJJ atau pembelajaran pendidikan jarak jauh. Untuk argumen yang kedua yaitu new normal untuk kepentingan ekonomi rakyat. Hal ini sangat erat hubungannya karena new normal itu sendiri bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu argumen dari pembicara ketiga, saya sendiri, di mana saya mengambil contoh yang berbeda, yaitu new normal tidak memanjakan kapitalis dapat dilihat dari tingkat pengangguran. Yang kedua yaitu new normal bukan genosida era kini, karena dari new normal kita dapat belajar sains. Selanjutnya argumen yang ketiga untuk kepentingan ekonomi rakyat, karena dilihat dari telah dibukanya beberapa pasar, telah dibukanya kembali, sehingga dapat diharapkan untuk meningkatkan ekonomi. Dengan ini kami sangat menegaskan kembali selaku pihak oposisi atau tim kontra sangat yakin bahwa tim kamilah yang akan memenangkan mosi debat ini. Terima kasih. Demikianlah jalannya debat persembahan dari tim debat Universitas Esa Unggul Cabang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara Lomba Debat Nasional Universitas Sriwijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.